Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Bonjour. Je voudrais la carte de menu s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang Nabi itu kan orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya tidak mudah tersinggungan. Jadi kalau seandainya Nabi dihina, ya Nabi nggak akan tersinggung dan pastinya akan memaafkan orang-orang yang menghinanya. Benar, itu kan Nabi. Tapi kita kan bukan Nabi. Dan kalau kita bukan Nabi ya contohnya beda. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab, kita lihat Abu Bakar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, mereka adalah orang-orang yang kalau Nabi dihina, mereka tersinggung, mereka marah, mereka akan memproses orang-orang yang menghina Nabi. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah punya cinta, ya pasti dia akan mau untuk menampakkan kecintanya itu. Ya masa sih? Kalau seandainya bapak kita dihina aja kita marah, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina kita nggak marah. Ini kan ada sesuatu kelainan. Terus ada yang bilang, enggak, kalau bapak gue dihina gue juga nggak marah. Ya terserah lo deh. Ya berarti itu ada masalah sama lo, bukan sama gue. Yang berikutnya ada lagi yang bilang, itu kan bukan karikatur Nabi. Kan mereka nggak pernah ngeliat Nabi. Kalian juga nggak tahu Nabi. Jadi ya ngapain tersinggung? Itu kan bukan karikaturnya. Gini deh. Coba nanti besok kalau misalnya kita punya teman ya, kita kasih teman kita gambar cabai, lalu bilang ini anunya bapakmu ya. Kalau nggak palanya di sliding gitu. Kenapa? Ya karena penghinaan itu yang nggak harus pakai gambar asli. Lagian kalau seandainya itu gambar asli ya nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Tapi kan justru karena tidak ada satupun yang bisa menyamai Rasulullah, justru itulah kemudian ketika digambarkan, apalagi digambarkannya dengan yang sangat ekstrim gitu ya, dengan sangat menjijikkan, dengan sangat misframing itu, maka ini menjadi masalah besar. Makanya kita harus tahu jangan sampai kita ikut-ikutan. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang postingan terbaru Abu Janda mengenai menghina Rasulullah? Ya, di dalam Islam, perspektif fikih Islam, menghina Nabi Muhammad hukumnya murtad, halal darahnya, harus dibunuh. Ada satu riwayat sahih sampai kepada kita, saudara. Tak kala seorang Yahudi yang suka menghina, mencaci maki Nabi Muhammad, namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia menghina Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata di depan para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi tebusan untuk si Ka'ab al-Ashraf yang menghinaku itu? Lalu seorang sahabat Nabi, namanya Muhammad bin Maslamah, tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab al-Ashraf, ketok pintu rumahnya, begitu keluar, satu goresan pedang, dia penggal kepala Ka'ab al-Ashraf, saudara. Diangkatlah kepalanya di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang udah kutebus untukmu ya Rasulullah, si penghinamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Muhammad bin Maslamah, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Luar biasa, jangan hina Nabi kami kalau nggak mau digorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 1 bulan Presiden Perancis Macron menghina umat Islam dengan mengatakan Islam sebagai agama krisis. Padahal reaksi umat Islam saat itu bagi saya tidak berlebihan. Kenapa? Karena sudah ada penghinaan terhadap Nabi kami Muhammad SAW. Dan kemudian sampai hari ini saya melihat belum ada reaksi apapun dari pemerintah Indonesia. Maka dear pemerintah, saya Gus Miftah, orang yang memilih pemerintah ini, memohon kepada pemerintah untuk memberi peringatan kepada Presiden Prancis untuk menegur dan menekannya supaya minta maaf kepada umat Islam di dunia. Karena kami merasa sakit hati ketika Nabi kami dihina dan reaksi Presiden Prancis justru menyalahkan agama kami. Maka sekali lagi, dear pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden, tegur Presiden Prancis dan tuntut untuk minta maaf.
Karena kalau ini tidak dilakukan, umat Islam di Indonesia justru akan curiga kenapa pemerintah tidak mengambil langkah ini, sehingga kemudian ada anggapan justru umat Islam hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik belaka. Sekali lagi, tuntut Presiden Prancis untuk minta maaf kepada umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.